Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Rahmadani dengan NIM 23085014113. Mata kuliah Cyber Security. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas ketiga dan tugas keempat saya sebagai pengganti UTS. Tugas ketiga saya yaitu Cyber Threat Intelligence. Dan tugas keempat saya yaitu pertahanan adaptif IRS dan MTD. Yang akan saya jelaskan yang pertama yaitu Cyber Threat Intelligence. Baik seperti yang tampil pada layar di sini itu Cyber Threat Intelligence ini bertujuan untuk membangun sebuah sistem sederhana berbasis web yang mampu mengambil, memproses, dan memvisualisasikan data kerentanan cyber. Data yang digunakan diambil dari sumber terbuka Open Data Feed, National Vulnerability Database, melalui API mereka. Output utama sistem ini adalah sebuah dashboard interaktif yang memungkinkan analisis keamanan, mengidentifikasi tren, dan distribusi kerentanan berdasarkan tingkat vendor dan produk. Baik, pada 1.1 ini data search dalam proyek CTI, data search kami itu adalah fondasi sistem. Sesuai panduan proyek, kami tidak menghasilkan data ancaman sendiri, melainkan mengambilnya dari sumber yang kredibel dalam aplikasi web ini. Data search utama adalah CVE feed, berikut adalah linknya. Kemudian arsitektur sistem dan alur data. Ini itu sistem CTI kami itu dikembangkan menganut arsitektur 3 tingkat. Ada back-end, database, dan front-end-nya. Kemudian di 2.2 ini alur data. Alur data dimulai dari permintaan pengguna hingga visualisasi akhir di dashboard. Ini ada 6 tahapan. Sebentar saya akan langsung jelaskan melalui Cyber Threat Intelligence yang saya buat simulasinya. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya akan menjelaskan struktur kode dari Cyber Threat Intelligence dan IRS dan MTD-nya. Ini adalah struktur kode dari tugas 3 dan tugas keempat saya. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan dari mana data yang kami ambil itu. Ya, di baris kode ini itu fungsinya agar URL ini itu datanya bisa diambil. Jadi data-datanya itu bisa tampil di dashboard. Nanti saya akan memperlihatkan kepada kalian data-datanya. Kemudian untuk pemrosesan datanya yaitu menggunakan kode parse CVE security. Nah, ini adalah kode yang digunakan agar datanya itu bisa diproses. Kemudian selanjutnya untuk data agregasi untuk diagram seperti top 10 vendor dan tren bulanan itu diambil melalui endpoint. Kodenya yaitu berikut kode yang digunakan untuk menampilkan
vendor dan brandnya. Tren produk yang biasa diserang oleh malware ataupun kerentanan yang lainnya. Logika di backend ini menggunakan query SQL group by untuk mengelompokkan data berdasarkan vendor dan bulan. Baik, selanjutnya karena saya sudah menjelaskan sedikit tentang backend dari dashboard Cyber Threat Intelligence-nya, selanjutnya kita langsung ke bagian dashboard dari Cyber Threat Intelligence. Kita run Python-nya. Dan ini itu yang menghubungkan kita ke dashboard Cyber Threat Intelligence-nya. Seperti yang Anda lihat, beginilah tampilan dari Cyber Threat Intelligence. Result per page ini itu saya batasi maksimal sampai 200 yang bisa tampil di bagian bawah. Kemudian setelah memasukkan result per page dan days back, kita klik Write CVA untuk mengambil data-data dari link yang saya tunjukkan tadi. Seperti yang terlihat, mengambil data dari NVDA. Nah, seperti yang terlihat, setelah mengambil data, ditemukan update 60 CVA. Nah, berikut top 10 vendor yang sering mengalami kerentanan penyerangan dan berbagai hal lainnya. Ada NVDA, Apache, Atau, dan top 10 produknya itu adalah ini. Nah, ini yang tampil dari result per page yang saya ambil tadi. Nah, ini itu distribusi severity-nya. Critical itu dalam 70 hari ke belakang itu ada 4, dan high itu ada 20, mediumnya itu 12, dan low itu ada 9 yang kena. Untuk IRS-nya dan MTD-nya sebentar saya akan jelaskan setelah saya jelaskan beberapa kodenya. Nah, di sini juga itu ada pemfilteran. Seperti jika Anda ingin mengetahui apakah Google atau Microsoft itu apakah dalam 70 hari ke belakang itu mengalami serangan atau kerentanan yang terjadi pada Microsoft. Mari kita lihat apakah dalam 70 hari ke belakang itu Microsoft memiliki kerentanan. Nah, seperti yang terlihat, ternyata dalam 70 hari ke belakang itu di CVE-nya itu tidak ada. Jadi di URL yang saya
ambil datanya itu ternyata Microsoft itu termasuk ke dalam salah satu vendor yang tidak mengalami kerentanan. Seperti itu. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang IRS dan MTD-nya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tugas keempat saya, yaitu pertahanan cyber adaptif. Strategi pertahanan cyber modern ini menuntut mekanisme yang mampu bereaksi secara otomatis dan mengubah medan pertahanan secara dinamis. Proyek ini itu mengimplementasikan dua pilar utama pertahanan adaptif, yakni Intrusion Response System atau IRS, dan yang kedua Moving Target Defense. IRS ini adalah kerangka kerja reaktif otomatis. Sistem ini itu mengotomatisasi respon dan tindakan mitigasi real time segera setelah ancaman terdeteksi. Nah, seperti yang saya tampilkan tadi itu, seperti yang terlihat yang tadi itu, jika vendor atau produknya itu kerentanannya itu kritikal ataupun high, maka akan diblokir oleh IRS. Nah, jika medium, hanya di audit. Diblokir itu ketika kerentanannya itu tinggi. Seperti itu. Kemudian yang kedua, MTD Moving Target Defense adalah strategi proaktif yang bertujuan mengubah atribut sistem secara periodik, misalnya power hopping, sehingga penyerang tidak dapat bergantung pada informasi pemetaan target yang statis dan kadaluarsa. Saya akan memperlihatkan contohnya, yaitu, nah, di sini adalah proaktifnya. Saat ini itu adalah 8090. Nah, kita itu bisa menggantinya agar penyerang itu tidak bisa mendeteksi siapa sih yang memblokir penyerang tersebut. Seperti. Nah, di sini itu ada juga ringkasan target IRS-nya. Produk yang memicu aksi pertahanan otomatis. Berikut ada produk yang tampak, ada Pattern Management System. Aksinya itu, IRS-nya itu melakukan audit sebanyak 4. Kemudian untuk Booking System PHP itu aksinya blokir sejumlah 4. Kemudian implementasi sistem dan mekanisme kerja. Sistem IRS dan MTD ini itu dikembangkan panjangan dari proyek CTI. Nah, makanya itu strukturnya itu saya gabungkan saja. Nah, berikut logika respon berbasis risikonya. IRS ini itu diimplementasikan di file defense module Python dan file Python melalui endpoint IRS Simulate. Nah, sistem itu membaca skor severity dari data CPA dan menentukan aksi yang proporsional. Kami itu menggunakan logika if-else berjenjang. Nah, di sini saya akan langsung saja menjelaskan kodenya.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa baris kode dari IRS dan MTD. Logika respon yang kami gunakan itu kami itu menerapkan logika if else berjenjang. Nah, seperti ini. Jika kritikal, maka akan memicu aksi blokir. Dan jika cuma medium, maka aksinya itu kami itu hanya akan monitoring seperti itu. Dan untuk penanganan errornya yaitu kami menggunakan kode severity raw, severity upper. Dan ini itu untuk penanganan produknya. Nah, selanjutnya itu hasil aksi ini disimpan ke database. Dashboard memanggil endpoint, kemudian IR summary yang menggunakan query SQL group by, dan code-nya itu pada aksi pemblokiran untuk membuat tabel ringkasan. Seperti yang saya perlihatkan tadi. Nah, ini itu tabel ringkasan dari pemblokiran. Dan untuk terakhir, kami itu mengimplementasikan MTD. Nah, ini adalah baris kode untuk MTD-nya. Jadi kami itu akan merotasikan pornya dengan menambah 5 agar para penyerang itu tidak bisa menyerang kembali apa yang kita lakukan. Seperti kita memblokir, pasti para penyerang itu akan mencari siapa yang memblokir penyerang tersebut. Kemudian jika kita ganti itu, maka core-nya akan bertambah seperti 880 dan sebagainya. Proyek ini itu berhasil mentransformasi dari tugas 3 Cyber Threat Intelligence dari alat analisis pasif menjadi sistem pertahanan adaptif yang beraksi cerdas dan bergerak dinamis. Nah, selanjutnya saya akan memperlihatkan seperti apa MTD-nya dan IRS-nya. Nah, seperti yang terlihat, ini tuh MTD-nya. Core aktifnya itu sekarang adalah 8095. Nah, kita bisa itu merotasikannya ke 8080. Kemudian untuk IRS-nya itu seperti ini tampilannya. Jadi jika ada produk ataupun vendor yang sepertinya itu baik ataupun kritikal, maka IRS ini akan melakukan tindakan otomatis untuk memblokir aksesnya.
Kemudian jika cuma medium dan low, maka tindakan otomatis dari IRS ini hanya akan mengauditnya. Nah, ini adalah ringkasan target IRS, produk yang memicu aksi pertahanan otomatis. Jadi ada 6 produk terdampak yang memicu aksi pertahanan otomatis dari IRS dalam 90 hari terakhir. Ini itu juga bisa di clear database-nya. Dan ini juga ada tren kerentanan bulanan. Ini itu tergantung dari result per page yang kita masukkan. Jadi trennya itu bisa naik, bisa turun tergantung dari result per page yang kita ambil. Dan days back-nya. Seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang cyber threat intelligence dan simulasi pertahanan adaptif IRS dan MTD. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.